Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ahmadi, fasilitator bimbingan perkawinan, yang kebetulan pada perjumpaan kali ini kita akan berjumpa untuk kesekian kalinya dalam kajian rutin kerjasama bimbingan perkawinan melalui media sosial. Bagaimana pada minggu yang lalu kita telah mengkaji terkait dengan membangun landasan keluarga sakinah, yang dalam subtema kecilnya diantaranya kemarin adalah bagaimana konsep kita di dalam menjadi rumah tangga, menjadi suami istri, berperan sebagai hamba Allah maupun khalifatullah fil ardi. Insya Allah nanti pada perjumpaan kali ini kita akan sedikit membahas subtema, yaitu tanggung jawab ilahi, tanggung jawab insani yang kita perkerankan di dalam perkawinan. Untuk kembali kepada pertemuan sebelumnya, kita pada pertemuan sebelumnya kemarin bahwa masing-masing kita sebagai suami maupun istri itu adalah khalifatullah fil ardi atau abdullah. Sehingga nalarnya kemarin kita analogikan bahwa seorang suami, seorang istri bernalar ketika di hadapan Allah itu adalah kita tidak memiliki kemampuan apapun. Konsepnya kita setarakan atau sejajarkan dengan ketika kita berdoa. Karena doa umuhul ibadah. Doa itu adalah sari pati ibadah. Sehingga guru-guru kita sering mengajarkan berdoalah, maka serahkan semuanya, terkabul dan tidaknya sebuah permintaan, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pada selanjutnya adalah yang kemarin khalifatullah fil ardi, itu kita diajak menjadi penerus, pengganti atau peramai di muka bumi kali ini dengan mengemban tugas sebagai suami istri. Sehingga ada di dalam penjelasan-penjelasan bahwa kita adalah semua makhluk-makhluk selain manusia itu sendiri. Bahkan kita sendiri itu kelak akan menjadi magnet tersendiri. Semua makhluk-makhluk selain diri kita sendiri akan ingin berdekatan dengan kita ketika kita mengemban tugas sebagai khalifatullah fil ardi. Harta akan mendekat kepada kita, anak-anak akan mendekat kepada kita, istri akan mendekat kepada kita semua, bahkan kebahagiaan pun akan terus mendekat dengan kita. Yang kemarin pada pertemuan kemarin belum digambarkan, saya coba ambil contoh sedikit. Ada cerita di dalam kitab yang pernah saya baca, saya lupa namanya, kitab tasawuf itu. Jadi konon diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam dulu ketika memancing, Nabi Musa ketika memancing, melemparkan makanannya, pancingannya ke sungai, tidak susah payah sebagaimana kita selaku pemancing. Sering dapat, kalau kita kan sering mancing, sering tidak dapat. Mungkin dapat ketika di kolam. Nah, Nabi Musa berbeda. Ketika beliau memancing, ikan bergerombol ingin mengambil kailnya dari pancing Nabi Musa alaihissalam. Ketika dilempar, dapat. Dilempar, didapat. Lempar, naik. Lempar, naik. Nabi Musa alaihissalam yang merupakan kekasih Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengambil ikan yang didapatnya tadi, diambilnya, lalu diperdengarkannya. Ketika ikan tadi bertasbih, maka dimasukkan ke dalam keranjangnya. Ketika ikan tadi tidak bertasbih, maka ikan tadi dilepaskan kembali. Dari sini sebuah penjelasan dijelaskan bahwa ketika ditanya, wahai ikan, kenapa engkau suka memakan pancinganku atau kailku? Kata ikan menjawab, wahai nabiku, wahai nabiullah, wahai kekasih Allah, aku sengaja ingin masuk dalam kailmu, ingin terpancing oleh pancinganmu, karena aku ingin engkau konsumsi, karena aku ingin engkau makan. Ketika engkau makan, maka ikan tersebut, maka dagingku maka akan menjadi
menjadi bagian daripada tubuhmu, yang tubuhmu itu nanti akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pengantin rahimakumullah, di sini cerita yang luar biasa bahwa ikan saja mengerti bahwa semuanya makhluk sebenarnya ingin bertasbih, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah heran kita selaku manusia diciptakan tidak lain adalah untuk mendekatkan atau ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semuanya diciptakan tidak lain adalah agar kita menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV rahimakumullah. Jadi kita lanjut pada selanjutnya adalah pada sesi kali ini insya Allah sekitar 20 atau 25 menit ke depan, tanggung jawab ilahi insani di dalam perkawinan. 4 pilar keluarga sakinah yang sering kali menjadi patokan kami di dalam memaparkan ketika ingin menggapai sebuah rumah tangga yang sakinah. Yang diantaranya pilar yang kemarin adalah, pilar pertama adalah bahwa menikah itu adalah pasangan ziwat. Nikah itu adalah muasyarah bil ma'ruf, hubungan baik di antara pasangannya. Bahwa nikah itu adalah musyawarah, adalah interaksi, obrolan di antara pasangannya. Yang keempat adalah nikah itu adalah mitsaqun ghalidh. Bahwa nikah itu adalah janji yang kokoh. Nah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sungguh-sungguh Allah itu, sungguh-sungguh perempuan itu telah mengambil janji yang kokoh kepada kita, wahai para suami. Ketika melihat ini, mufassir menjelaskan bahwa kalimat mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 kali jumlahnya, atau 3 kali pengulangannya. Di antaranya ini kami kutip ada di dalam surah An-Nisa, surah Al-Ahzab, surah An-Nisa 2 kali, 154 dan 21 ayatnya. Kata yang disebut 3 kali, wa akhadna minkum atau mitsaqan ghalidha, itu digunakan perjanjian yang kokoh, dan ternyata perjanjian itu disebutkan di dalam Al-Quran merupakan perjanjian yang sangat luar biasa. Di antaranya surah An-Nisa ayat 154, wa rafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat di atas mereka, kaum Yahudi, gunung At-Tur Sina, disebabkan adanya janji mereka. Karena cerita dulu di dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan bahwa saking brengkelnya orang-orang Yahudi itu ketika ingin ditaatkan, ingin diajak taat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Musa alaihissalam, Musa sampai menakuti-nakuti mereka dengan diangkatnya gunung Tursina di atas mereka, sehingga mereka tunduk patuh. Oh, ternyata Tuhan itu benar-benar ada. Wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum ta'uddu fis sabti. Kemudian terjadilah tradisi ketika masuk ke diselamatkan dari kejaran-kejaran Fir'aun, masuk ke sebuah negeri, wadkhulu sujada, masuklah dengan sujada, dengan tunduk patuh. Nah, dari sebuah perjanjian tadi sudah diselamatkan 40 hari di padang Sahara. Di surah Al-Baqarah dijelaskan detail di situ. Wahad naming dijelaskan detail. Setelah selamat 40 hari, diberi makan manna wasalwa. Manna wasal kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, diberikan manna wasalwa di padang pasir tanpa susah payah datang burung-burung. Kemudian ada di sekitar mereka konsumsi. Begitupun ada manna, buah yang sangat manis sekali, tidak susah payah menanam. Kemudian ada embun-embun, yang embun itu seperti rasanya manis sekali, diceritakan di dalam surah Al-Baqarah, manna dan salwa. Dari sinilah proses mengejarnya Fir'aun kepada komunitasnya Yahudi, komunitas Nabi Musa, yaitu pengikutnya Yahudi, diselamatkan. Proses perjanjian ini, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sungguh-sungguh kami telah mengambil perjanjian yang kokoh. Mereka ingin kembali mengabdi atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat mitsaqan ghalidha tersematkan di dalam pembicaraan antara Nabi Musa alaihissalam kepada Yahudi. Ada juga di surah An-Nisa, hubungan perjanjian yang kokoh antara suami istri. Disamakan paling tidak ceritanya. Kata-katanya sama. Kaifa ta'khudunahu?
Bagaimana bisa kalian bisa mengambilnya? Waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Sungguh-sungguh kalian wahai suami telah mengalami waqad akhoda waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Sungguh-sungguh afdha telah menghabiskan waktu kalian. Kalian telah menghabiskan waktu dengan pasangan kalian sendiri. Misalkan kita selaku suami istri sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, di sini dilanjutkan, kok bisa kalian menceraikan begitu saja? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan sungguh-sungguh perempuan yang engkau sukai tadi atau perempuan yang kita jadikan istri tadi telah mengambil perjanjian yang kokoh kepada kita semua. Begitupun sebaliknya, seorang suami ketika seorang suami dan istri atau seorang suami yang sudah menikahi istri diingatkan oleh Allah ketika tidak ada kecocokan atau tidak ada sesuatu yang tidak cocok lagi di antara rumah tangga kita, jangan serta-merta kita mengucapkan kata talak, mengucapkan pisah, sudah deh, kita sudah sampai di sini saja. Allah mewanti-wanti bahwa hubungan akad antara suami dengan ayahnya atau suami dengan istri melalui ayahnya, melalui wali nikahnya, bahwa proses akad tersebut disamakan perjanjian yang kokoh sebagaimana perjanjian Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Yahudi. Ada kata yang ketiga, begitupun sama, yaitu cerita tentang janji-janji Allah, janji-janji kaum-kaumnya para nabi kepada nabi-nabinya. Itu tertera di dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah ketika kami telah mengambil janji dari para nabi. Yang janji-janji nabi itu diadakan kepada kaum-kaum mereka. Wa minka, dan darimu wahai Muhammad kepada kaum mereka sendiri, kaumnya Nabi Muhammad sendiri. Wa min Nuhin wa Ibrahim, begitupun janji kaumnya terhadap Nabi Nuh, kaumnya terhadap Nabi Ibrahim. Musa kepada kaumnya, Isa kepada kaumnya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan di terakhir ayatnya pun ditutup wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, sungguh-sungguh kami telah mengadakan perjanjian yang kokoh antara para rasul dengan kaumnya masing-masing. Sahabat pengantin yang berbahagia, nah inilah tadi nanti kita akan kumpas mengapa menikah itu adalah sebuah perjanjian, diibaratkan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, yang ketika kita sudah mengadakan perjanjian, saya terima menikahi putri kandung Bapak Fatimah binti Muhammad dengan mas kawin. Ini maknanya adalah bahwa pernikahan itu adalah bukan pernikahan biasa-biasa saja ketika kita sudah berani mengambil amanah wa akhadna min sungguh-sungguh kita telah mengambil amanah yang sebelumnya itu adalah amanah tersebut dititipkan kepada orang tua, sekarang disampaikan kepada kita selaku pundak suami. Pengantin yang berbahagia, di sini bahwa tanggung jawab ilahi, tanggung jawab insani di dalam perkawinan. Jadi ketika kita membuat akad atau berakad ketika menikah, maka secara tidak langsung kita semua itu adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada kita sendiri selaku manusia, berjanji kepada istri kita selaku manusia, istri berjanji kepada kita selaku istri sendiri. Sehingga dengan nalar mitsaqan ghalidha tadi, maka kita akan ingat ayat masing-masing ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Masing-masing di antara kita itu diajak untuk ku anfusakum, jaga diri kalian, wa anfusakum, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi ketika kita memiliki tanggung jawab ilahi, tanggung jawab insani, maka ketika kita melakukan sesuatu, seorang suami ingin berbaik dengan istrinya, atau istrinya berbaik dengan suaminya, atau pasangan berbuat baik dengan pasangan masing-masing, ketika paham nalar mitsaqan ghalidha ini, maka seorang suami akan melakukan
sesuatu apapun pasti landasannya adalah Allah di balik itu semua. Begitupun seorang istri. Ketika ketaatannya dilakukan, maka itu semuanya ketaatannya tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan garis bawah ketaatan itu pasti tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pengantin yang berbahagia, nah dari sini kita akan coba kupas-kupas. Ada kita membaca surah Yasin. Surah Yasin ada sering diikuti oleh kita dengar. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, pada hari pembalasan. Nakhtimu atau hari akhirat nanti kelak, nakhtimu ala afwahihim, maka kami akan mengunci mati mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, ketika mulut sudah terkunci, tangan-tangan akan diajak bicara. Kaki-kaki akan diajak bicara disebabkan apa yang mereka perbuat sendiri. Nah, pengantin yang berbahagia, anggota badan kita, otak kita, pikiran kita, hati kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan diminta untuk mempersaksikan apa yang kita laksanakan di dunia. Sehingga sering kali kita mendengar, sholatlah, bahwa muka bumi itu Allah, Rasulullah mendapatkan keistimewaan dengan dijadikannya bumi sebagai masjid. Sering-seringlah sholat, sering-seringlah bumi dijadikan tempat ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadikan tempat khusus di sebuah ruangannya itu sebagai tempat ibadah. Sehingga Rasul ketika diundang untuk datang ke rumah itu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, salatlah di rumahku, di tempat mana yang engkau pilih, dan disitulah aku akan sujud. Nah, disinilah tadi nanti tempat-tempat yang kita jadikan sujud, tempat-tempat yang kita jadikan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat itulah yang akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuklah hari ini yang mungkin mulut kita sekarang bisa berbicara, mengomong sesuatu yang sebenarnya salah, kita putar balikkan sehingga terasa enak didengarkan, kelak kemampuan itu akan dikunci mati. Perangkat-perangkat anggota-anggota lain di dalam surah Yasin tadi akan semua berbicara, tanganku begini dulu, kakiku pernah melangkah untuk bekerja, untuk menghidupi istriku, anakku, tanganku gunakan untuk mengangkat menghidupi anakku, istriku, agar anak-anakku terjaga, mampu makan, dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kaitan-kaitan bahwa anggota badan, pikiran, hati yang kita miliki itu semuanya adalah kita semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari sahabat pengantin rahimakumullah, mari coba pelan-pelan agar cara konsep berpikir nanti, karena ada sebuah konsep demikian. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut kami sering disalahgunakan. Ada hadis bunyinya begini: Ayuhas syabab, idza da'a ar-rajulu imra'atahu. Kurang lebih teksnya begitu. Ketika da'a ar-rajulu imra'atahu, ketika seorang suami itu memanggil istrinya ke kamarnya, ke dalam kamarnya untuk berhubungan badan, fa'abat antaji'a, kemudian sang perempuan tadi menentang untuk mendatangi suaminya, fabata ghadbana 'alaiha, dan semalaman si suami tadi murka atas tindakan si istri, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat itu akan melaknat si istri tadi hingga subuh tiba. Nah, ini seringkali dipegang oleh para suami, bahwa seolah-olah istri itu adalah tidak punya kemampuan apapun di hadapan seorang suami. Bahkan ditakut-takuti, kalau engkau, wahai istriku, ini secara tidak langsung di dalam benak kita, istri harus taat, kalau tidak taat dia akan mendapatkan laknat dari Allah
diampunkan, tidak dimaafkan, karena malaikat itu turun membacakan ampun kepada kita semua. Sehingga banyak hadis-hadis eh, malaikat itu membentangkan rahmat, membentangkan sayap-sayap rahmatnya bagi penuntut ilmu. Bahkan ketika menuntut ilmu tadi, penuntut ilmu tadi itu meninggal dalam proses menuntut ilmunya, maka dia dihitung sebagai syahid syuhada, masuk surga tanpa hisab. Nah, malaikat itu seperti itu. Ketika ada rumah tangga, ketika rumah tangga itu baik, maka malaikat akan mengampunkan, memintakan ampun, memberikan rahmat, sebagaimana peran tugas malaikat yang sama-sama kita ketahui. Nah, pengantin yang berbahagia, dari hadis tadi yang sering kali hati-hati mengkecoh. Hadis tadi sepantasnya itu adalah dipegang erat oleh pasangan istri kita, bahwa demikianlah simple sebenarnya, mudahnya kita mendapatkan rahmat, kasih, atau doa-doa dari para malaikat ketika hubungan rumah tangga itu baik, ketika hubungan rumah tangga itu terjalin dengan baik, sehingga seorang suami, seorang istri ketika ingin sama-sama baik tidak merasa mendapatkan tekanan bagi seorang istri, ya, karena tradisi budaya kita, karena seorang istri tidak mendapatkan tekanan dari suami kita, maka nalar berpikir. Begitupun sebaliknya, seorang suami tidak berkesan menjadi pemimpin otoriter, maka berpikirnya adalah masing-masing kita itu adalah pasangan, sebagaimana konsep pilar nikah yang kemarin, bahwa konsep nikah itu adalah ziwat, hidup berpasangan, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama, secara bersama bergantian, sehingga kami kutipkan ada di dalam surah At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki-lelaki mukmin, perempuan-perempuan mukmin, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, penolong atas bagian yang lain. Suami adalah penolong istri, istri adalah penolong suami. Kepada untuk apa? Untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bolehkah istri menolong? Bagaimana hukumnya seorang suami menyuruh istri dan istri menentangnya? Dosa biasanya. Begitu kalau dibalik bagaimana seorang istri menyuruh suaminya dan suami enggan? Tidak berdosa. Ini seringkali ada di dalam nalar-nalar kita, nalar-nalar pengantin, bahwa seolah-olah istri tidak boleh menyuruh suami. Nah, ini adalah kaitannya sama ketika kembali ke merunut ini semua. Ketika apapun itu kata-katanya atau perintah-perintah itu, selama perintah itu baik atau nasihat-nasihat baik, maka sebaiknya kita pun mengikuti nasihat-nasihat tersebut. Sehingga yang ketika kita itu sejalan hidup bersama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, catatannya adalah karena masing-masing kita itu aulia atau kekasih-kekasih Allah, yang ciri-cirinya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama, pasangan kita adalah gemar memerintahkan kepada hal-hal baik. Pasangan kita melarang atau sama-sama melarang, menasihati untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuna zakah, gemar membayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, perintah-perintah atau ajakan-ajakan itu adalah ajakan untuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah rahmati, akan Allah kasihi. Kalau sudah bahasa kasih dan sayang, innallaha azizun hakim, kalau sudah bicara kasih dan sayang, maka kita pun mengingat ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bi basmalatin fahuwa abtar. Segala perkara baik kok tidak diawali dengan bismillah, yang Allah itu tenarnya dengan dua asma yang seringkali kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita mendoktrinkan bahwa Allah itu rahmat, Allah itu maha kasih, Allah itu sangat berjasa kepada kita semua. Berjasanya seperti apa? Kita itu tidak pernah request untuk lahir, sebagaimana cerita kemarin, tidak pernah request untuk lahir melalui ayah siapa, ibu siapa, bagaimana.
tidak pernah rekos hidung kita seperti apa, mata kita seperti apa, pipi kita seperti apa, tiba-tiba begitu saja. Itulah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, maha kasih, maha sayang, ketika kita semua ditanya siapa Allah, siapa pengatur hidup kita, kita mampu berucap Allah adalah pengatur hidup saya, Allah adalah pemilih pasangan saya hari ini, yang mungkin pasangan pengantin baru saja akan menikah, itu sengaja pasangan kita adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian besar sekolah dan dipertemukan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ketundukan pola pikir kita, ketundukan cara berpikir kita. Bahwa kita semua itu adalah ketika berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebenarnya tidak punya kemampuan apapun. Allah lah yang mengatur itu semua. Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang paling tahu dengan siapa kita dipasangkan. Sahabat pengantin, mungkin sedemikian saja. Insya Allah kajian singkat serial tentang membangun rumah tangga sakinah, yang kebetulan tema kali ini adalah kita selaku suami istri bertanggung jawab dengan pasangan kita dengan konsep ilahi, dengan konsep insani, bahwa mari ajak pasangan kita masing-masing untuk sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari obrolkan ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan bersama. Banyak cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma salat saja, bukan cuma berpuasa saja, namun berbuat baik kepada tetangga, memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan atau tidak membutuhkan, itu pun sama, adalah proses berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kemampuan lisan, berkatalah dengan baik. Kita diberikan kemampuan tenaga yang lebih, bantulah orang lain yang membutuhkan tenaga kita. Dan seterusnya, rizki yang kita diberikan oleh Allah dengan berlebih, sering-seringlah berbagi. Maka itu semua adalah bagian kecil dari sekian ibadah-ibadah, banyak terakhir, banyak sekali ibadah-ibadah yang secara lahiriah terkesan adalah rutinitas duniawi, maka itu pun berujung menjadi amalan-amalan akhirat, karena di balik itu semua ada Allah, di balik itu semua saya melakukan ini karena wujud terima kasih saya kepada Allah Subhanahu. Namun sebaliknya pun banyak amalan-amalan terkesan adalah amalan-amalan akhirat, puasa, zakat, sholat, tapi itu berujung menjadi amalan dunia saja, karena niat dibalik amalan-amalan tersebut adalah karena orang lain. Kita melakukan sesuatu karena istri kita berbuat baik, tidak enak dengan suami kita dan semua. Mari kembali berpikir bahwa apapun itu semuanya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taatnya seorang suami kepada istri pun sama. Yang dikatakan oleh seorang istri adalah murni tidak keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV, terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa kembali Selasa depan.